Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat sebagai tugas dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana esensi media dan teknologi pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Media pembelajaran mengacu pada segala bentuk teknologi atau bahan yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran dalam ruang lingkup yang lebih relevan. Media pembelajaran juga menggarisbawahi beragam bentuk, fungsi, dan implikasi terhadap desain media pembelajaran yang memprioritaskan aksesibilitas, relevansi budaya, keterlibatan komunitas, dan literasi digital. Perencanaan media pembelajaran juga menciptakan pengalaman pembelajaran yang inklusif, menarik, dan berdampak dalam memberdayakan peserta didik untuk mendorong mengembangkan komunitas yang beragam. Contoh media pembelajaran itu bisa berupa bahan cetak ataupun modul interaktif yang melibatkan buku, selebaran, poster, dan memberi informasi tertulis, visual, dan aktivitas yang mendukung tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah konten audiovisual. Sumber daya audiovisual mencakup berbagai format multimedia seperti video, rekaman, podcast, dan presentasi. Hal ini memanfaatkan elemen pendengaran dan visual untuk melibatkan pelajar dalam meningkatkan pemahaman. Yang ketiga adalah learning management system yang menyediakan akses ke konten pendidikan untuk bisa dikelola dengan interaktif. Platform ini juga sebagai platform pembelajaran yang yang mengajak seluruh elemen pendidikan bisa berpartisipasi dalam ruang kelas virtual dan di mana saja. Contoh media pembelajaran juga bisa berupa mind mapping. Mind mapping adalah peta pikiran yang mencanangkan konsep-konsep secara sederhana dan struktural. Yang kedua adalah website. Website berisi kumpulan blog pembelajaran dan konten-konten terkait dengan soal edukatif yang bisa mendorong siswa untuk bisa meningkatkan pengetahuannya. Yang terakhir adalah Kahoot. Kahoot adalah game simulasi pendidikan yang melibatkan interaktif peserta untuk mengingat sesuatu secara tepat dan sangat cepat. Karena dengan game ini juga akan merangsang kemampuan siswa dalam berinteraksi terhadap ruang lingkup teman-temannya dan kemampuan otak untuk memproses pemahaman materi yang diajarkan. Kemudian televisi. Televisi digunakan sebagai media pembelajaran yang berperan untuk menampilkan konten interaktif berisi dengan gabungan audiovisual. Kemudian ada website-website yang aman digunakan dalam meningkatkan media pendidikan seperti dengan Zenius dan lain-lain. Kemudian ada pula foto yang juga bisa dijadikan media pembelajaran sebagai bukti konkret untuk menyampaikan sebuah peristiwa ataupun hal-hal yang terjadi. Selanjutnya ada identitas daripada ahli untuk membuat kita menganalisis profil-profil daripada setiap biografi orang yang kita analisis. Cara menilai efektivitas media pembelajaran ini bisa diketahui dari keterlibatan pembelajar. Sebuah program literasi tentunya juga mengamati peningkatan kehadiran dan keterlibatan aktif dalam sesi membaca setelah diperkenalkan materi pembelajaran yang interaktif. Penilaian sebelum dan sesudah program juga menjadi hal yang mendasari sejauh mana peningkatan pengetahuan masyarakat dan penyampaian informasi ini disampaikan oleh media pembelajaran. Kemudian ada dampak media pembelajaran, hal ini juga berupa media pembelajaran memberdayakan masyarakat dengan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan. Media pembelajaran juga menjembatani kesenjangan geografis dan ekonomi karena bisa memastikan akses yang adil terhadap pendidikan dan sumber daya anggota masyarakat. Kemudian bisa berkontribusi secara utuh terhadap masyarakat dengan menyediakan pengetahuan yang bisa merangsang produktivitas masyarakat untuk bisa membangun kehidupan yang berkelanjutan.
Kemudian integrasi media pembelajaran ini bisa berupa dalam konten komunitas yang memuat microlearning. Microlearning ini berarti pemahaman terkait dengan media-media yang diolah ke dalam konten-konten yang sederhana yang bisa memunculkan minat pembelajar untuk bisa melihat konten tersebut melalui animasi ataupun eh, pembagian-pembagian konsep-konsep. Kemudian adanya game fiction, yaitu game simulasi edukatif yang bisa meningkatkan peran peserta melalui permainan-permainan edukatif. Dan yang ketiga adalah virtual reality. Hal ini berfokus pada penggambaran-penggambaran media pembelajaran melalui objek tiga dimensi seperti objek-objek pameran ataupun museum. Kemudian adalah integrasi media pembelajaran saat ini. Adanya aplikasi belajar bahasa seperti Duolingo, yang kedua adalah radio dan podcast komunitas, yaitu Ilmu Otak, yang ketiga adalah teknologi blockchain, seperti Mozilla Firefox, dan keempat adalah Open Again OER atau yang dikenal dengan LibGen ataupun hal-hal yang berkaitan dengan web internasional yang berisi dengan fasilitas-fasilitas pendidikan.